Salam bahagia, salam guru penggerak. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Eva Nireni Julieta Purba, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karo. Bertugas di SMK Negeri 1 Merdeka Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Latar belakang 1. Budaya positif bertujuan untuk menciptakan iklim pembelajaran yang positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. 2. Dengan membuatkan tindakan aksi nyata ini agar dapat mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila. 3. Membuat keyakinan kelas yang berisi kebajikan universal. 4. Bersama murid membuat keyakinan kelas dengan harapan anak murid dapat termotivasi secara intrinsik untuk mempunyai rasa tanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas, sehingga timbul kesadaran pada anak didik melakukan hal-hal yang baik, budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Hal ini akan mewujudkan anak didik yang berkarakter yang positif. Adapun tujuan aksi nyata ini 1. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak didik. 2. Terciptanya disiplin positif pada anak didik melalui penerapan keyakinan kelas. 3. Terwujudnya suasana aman dan nyaman di kelas maupun di lingkungan sekolah, sehingga proses belajar mengajar di dalam kelas semakin dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga terwujudnya lingkungan sekolah yang nyaman, sehingga anak-anak menjadi semakin semangat untuk belajar. Rumusan masalah 1. Murid mampu membuat keyakinan kelas dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Murid mampu melaksanakan kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama dengan guru. Langkah yang dilakukan 1. Meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah. 2. Mensosialisasikan kepada rekan sejawat di sekolah. 3. Pengenalan budaya positif kepada anak didik dan kepada warga sekolah. 4. Membuat keyakinan kelas. Hasil aksi nyata 1. Melalui kesepakatan kelas, membuat murid lebih bertanggung jawab pada keyakinan kelasnya. 2. Rasa percaya diri murid semakin bertumbuh karena mereka terlibat langsung dalam membuat dan mengambil keputusan. Adapun rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah setiap tahun pada pelajaran baru saya akan memperbaharui keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas saya dengan murid. Saya akan memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer setiap kali menghadapi permasalahan. Dokumentasi aksi nyata yang saya sertakan di sini adalah mengajak murid membuat keyakinan kelas. Ketika untuk pertama kali di tahun ajaran baru ini, saya masuk di kelas 10 desain pemodelan informasi bangunan. Saya mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas dan memperkenalkan nilai-nilai budaya positif di dalam kelas. Selain sebagai guru mata pelajaran, saya juga sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler bidang seni tari di sekolah. Begitu bertemu dengan siswa-siswa binaan saya di Sanggar Seni Tari, saya juga memperkenalkan
nilai-nilai budaya positif terhadap murid binaan saya yang baru dan membuat kesepakatan kelas bersama mereka walaupun dalam kegiatan ekstrakurikuler di luar jam sekolah. Saya juga berkolaborasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah dalam mengenalkan budaya positif. Begitu ada siswa baru yang masuk ke SMK Negeri 1 Merdeka, saya bekerja sama dengan pihak Satpam yang menjaga anak didik di gerbang sekolah. Kami berkolaborasi mengenalkan budaya positif kepada siswa yang baru di lapangan sekolah. Begitu juga dengan rekan sejawat. Saya berkolaborasi dengan ketua jurusan. Saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah, pihak pembantu kepala sekolah, dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Berikut ini saya akan menampilkan video pembuatan kesepakatan kelas yang saya lakukan sebelum memulai pelajaran di kelas 10 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan ketika berada di ruang laboratorium komputer untuk melanjutkan pembelajaran tentang menggambar AutoCAD. Kesepakatan kelas agar proses pembelajaran di dalam kelas ini berjalan dengan lancar. Satu tadi yang mana? Jangan memainkan HP dalam kelas. Ya, Sabta menyebutkan tidak bermain HP di dalam kelas. Yang kedua, Dilarang tidur saat ya, dilarang tidur. Berarti harus konsentrasi. Ya, yang ketiga, ya one boy, Jangan ribut di kelas. jangan ribut di kelas. Ya, bagus ya. One boy bilang jangan ribut. Keempat, ada lagi. Ya, kalau yang positif ambil. Dan makan. Ya, jangan makan-makan di dalam kelas. Bagus ya David, tidak makan-makan di dalam kelas belajar. Yang kelima ada lagi. Gantian ayo. Yang kelima. Ada lagi ya silakan Gunawan. Oh, memang itu tidak boleh. Karena di lingkungan sekolah, di luar sekolah itu tidak boleh karena kamu belum dewasa. Karena itu nggak masuk kesehatan. Ya bagus, silakan. Ya dilarang berkata, harus sopan Santun. Itu budaya positif, sopan dan santun. Ada lagi kira-kira Iva? Enggak ada. Ya silakan. Dilarang buang sampah di dalam kelas, dengan kata lain menjaga kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan kelas. Menjaga kebersihan. Ada lagi tambahan? Ada yang di belakang anak ibu? Ayo. Gak ada lagi. Jadi ini kesepakatan kita ya. Tadi tidak bermain HP saat belajar. Kecuali ada yang harus diperintahkan kamu cari melalui internet. Yang kedua, harus konsentrasi. Ketiga, tidak duduk saat belajar. Keempat, tidak makan-makan di dalam kelas saat Belajar. Kelima, sopan dan Santun. berarti harus saling menghargai. Keenam, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan di luar kelas, termasuk lingkungan sekolah juga. Jadi cukup. Ada pertanyaan, Bu. Ada? Kalau kita bikin peraturan dendanya apa, Bu? Kita tidak punya denda. Ini kesadaran yang datang dari diri Kita. ya. Ya, Bu. Semua berasal dari diri kamu sendiri. Jadi kan tadi ibu bilang kita berkesepakatan yang bisa kita laksanakan untuk tidak kita langgar. Ya, apa nenek semua? Setuju? Namanya kesepakatan. Jadi kesepakatan antara kamu dengan saya. Hingga proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih anak ibu. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif.
Disiplin diri merupakan kemampuan mengontrol diri, menguasai diri serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Konsep ini selaras dengan pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka belajar. Ini merupakan salah satu kasus yang saya hadapi ketika murid saya melakukan pelanggaran. Dengan melakukan segitiga restitusi adalah suatu cara saya membuat proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Saya soalnya jarang angkot dari rumah. Jarang angkot dari rumah. Kalau jarang angkot dari rumah, Cakra bangunnya jam berapa? Jam 7. Yo, kan terlambat nak kalau memang jam 7. Sementara angkot kalau jam 7 kan udah jarang. Ibu yakin ya daerah Cakra kalau misalnya Cakra bangun jam setengah 6, lebih cepat lagi tentunya Cakra yang bisa dapat angkot lebih cepat lagi hingga sampai di sekolah dengan tepat waktu, tidak terburu-buru. Ya, sebenarnya masalahnya simpel, iya kan? Gimana Cakra? Kalau ibu tawarkan kamu bangun lebih cepat lagi, gimana? Bersedia? Siap bersedia, Bu. Siap bersedia. Siap. Jadi keyakinan kelas apa kita yang bisa kamu jalani dengan senang hati hingga tidak terlambat sampai sekolah? Kesepakatan kita ini bangun lebih cepat dan bersiap-siap. Tapi tentunya yakin Cakra sholat pagi kan? Kalau pagi sholat jam berapa? Nah, siap sholat, sarapan. Kan bisa langsung berangkat ke sekolah, kamu nggak terlambat lagi. Pasti dapat angkot, ya kan? Deal ya? Oke, sudah. Sekarang tanggapan Cakra kepada solusi yang disampaikan. Videokan. Saya akan bangun seperti itu. Jangan buka video, stop. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan lebih berdisiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun dengan tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Ini kedua siswa saya. Mereka sama-sama anak yang terampil. Si Ega mempunyai prinsip cepat tepat. Sementara si Bob dia punya prinsip biar lambat asal selamat. Jadi mereka selalu bentrok. Ya, mereka sama-sama aktif di kegiatan sekolah. Hanya beda prinsip saja. Jadi ini kasus yang ini saya mau menengahi antara mereka berdua. Saya memberikan restitusi kepada mereka berdua. Ya, untuk itu saya mulai mewawancarai si Ega. Ega, apa yang bisa ibu bantu dengan masalahmu dengan Bob? Jadi begini Bu, saya kan berprinsip cepat dan tepat. Jadi menurut saya dalam latihan setiap hari, apabila anggota tidak disiplin dalam waktu, itu diberi hukuman agar mereka mendapatkan efek jera. Jadi pendapat teman saya yang tadi, dia terlalu menyepelekan dan memaafkan anggota yang terlambat, Bu. Jadi menurut saya kurang tepat dalam pembelajaran seperti itu tadi, Bu. Oke, baiklah anak ibu paham semangatmu mendisiplinkan teman-temanmu. Kau sudah menjadi tutor juga temanmu. Engkau sudah memberi teladan kepada temanmu. Namun satu ingat ya anakku, kita memberitahu teman tidak boleh dengan kasar, ya. Ibu tahu kau mentalmu kuat, tapi kasihlah pengertian dengan perlahan. Kasih tahu ke Bob. Udah?
Jadi dengan seperti itu bilang, kalau memang latihan jam 7, paling tidak 30 menit sebelum jam 7, Bob udah harus hadir. Usahakan itu Bob bilang. Jadi kamu tidak bentrok dengan Bob. Ya, mau kan aku berdamai dengan Bob? Terima kasih anak ibu. Bob, apa alasanmu kenapa kau selalu terlambat datang untuk latihan? Ya karena kalau buru-buru ya kan Bu. Kadang-kadang karena kena macet juga Bu. Ya. Itu kalau kita nyelip-nyelip pakai mobil kan berbahaya juga Bu. Jadi kan harus pelan-pelan aja sih. Yang penting selamat Bu. Gitu. Ya, ibu paham maksudnya. Tapi gini nakku, supaya kau tidak bertentangan dengan temanmu Ega, ya, kamu usahakan kalau memang sering kena macet, kalau jam 7 misalnya kita harus ada pertemuan di sekolah ini, paling tidak jam 6 sudah berangkat kau dari rumah nak ya. Boleh kan lebih cepat bangunnya? Boleh Bu. Oke. Jadi sekarang kalian saling maaf-maafan, kalian tetap sahabat. Ibu salut sama kalian berdua. Maafkan aku teman. Masukkan biar. Stop. Semko bisa. Semko hebat. Semko bisa hebat. Restitusi bukan memberikan penawaran yang berupa paksaan, namun penawaran yang memberikan kesenangan kepada anak didik. Sangat penting bagi seorang guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Ini adalah contoh siswa saya yang awalnya memilih jurusan teknik konstruksi bangunan karena pelarian, yang seharusnya dia memilih jurusan teknik sepeda motor. Namun karena tidak dapat di teknik sepeda motor, dia masuk kepada jurusan teknik konstruksi bangunan. Dia merasa terpaksa memilih jurusan ini. Lalu saya mencoba mendekatinya dan memotivasinya dan melakukan restitusi terhadap anak didik saya ini. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan kelas. Dalam kasus 4 ini ada siswa binaan saya dalam kegiatan ekstrakurikuler bernama Jack. Dia sangat senang menari dan menyanyi. Ketika mengikuti pelajaran utilitas dengan guru bidang studi utilitas yaitu Pak AU, dia selalu permisi dan pergi ke aula taman siswa untuk menari dan tidak kembali ke dalam kelas mengikuti pelajaran dengan Pak AU. Sehingga Pak AU mengeluh kepada saya. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi terhadap Jack dan bukan menyalahkannya. Dari Pak Arjuna bahwa setiap pembelajaran utilitas kamu selalu permisi dan tidak kembali ke kelas. Ada permasalahan apa nak? Apa yang bisa dibantu? Jadi sekarang ibu tanya, tujuan kamu ke sekolah kan untuk menuntut ilmu kan? Ada apa itu? Nah, sekarang ibu tanya, hobi kamu sebenarnya apa? Saya nari. Jadi untuk hobi kamu ini, kamu kan bisa masuk ke grup tari kita, ya, tari kita. Jadi hobimu tersalur juga, ya. Ibu memang menyadari kok bisa seperti itu. Nah, untuk ini makanya Jack, bersediakah kau minta maaf pada bapak itu? Nah, nanti kan bisa ibu sampaikan ke bapak itu agar dia tidak selalu menanyakan kamu, ya. Untuk masa depan kamu juga nanti. Ya. Di kelas ini sekarang saya jumpakan kamu sama bapak itu agar kamu semakin giat untuk mengikuti pelajaran bapak itu, ya. Jadi hobi kamu pun tersalur, ya. Mau kan? Ya. Setelah menstabilkan identitas dan melakukan validasi tindakan yang salah terhadap Jack, kemudian saya menanyakan keyakinan apa yang akan dia lakukan. Untuk itu saya kemudian mempertemukan Jack dengan Pak Arjuna yang saya singkat namanya Pak AU. Kemudian Jack meminta maaf kepada Pak AU dan menyampaikan keyakinannya untuk pelajaran selanjutnya.
agar dia tidak lagi melakukan permisi di saat mengikuti pelajaran dengan Pak AU, dan dia juga bisa melakukan hobinya, minat dan bakatnya di dalam pembinaan ekstrakurikuler yang saya bimbing. Akhirnya Jack pun dengan gembira melaksanakan kegiatannya menari dan menyambut siswa baru yang datang ke SMK Negeri Merdeka. Mereka menampilkan tarian dengan sukacita dan menunjukkan minat dan bakatnya dengan gembira. Rasa
bagi kita semua. Tepuk tangan. Ini adalah siswa saya yang bernama Agil. Dia sangat senang berpraktek di dalam konstruksi bangunan. Dia suka bertukang. Namun ketika ada pelajaran teori di kelas, dia selalu menolak dan merasa bosan. Namun saya motivasi dia untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan disiplin positif, dan Agil pun sudah mulai mau belajar teori di kelas. Di sini Agil menampilkan bagaimana dia tetap belajar di kelas sambil membacakan doa di depan teman-temannya. Saya bangga banyak perubahan yang terjadi pada Agil. Dia tidak lagi hanya untuk berpraktek di luar kelas. Terima kasih. Dari pekerjaan pengukuran dan pembersihan, lapangan akan dikumpulkan di suatu tempat. Setelah pekerjaan pembersihan lapangan selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan pengukuran lokasi. Hal ini bertujuan untuk menentukan letak bangunan, elevasi, dan titik ikat atau benchmark. Dalam pengukuran digunakan alat teodolit dan ambu ukur. Dasar adalah sangat diperlukan dalam bangunan. Fungsi fondasi agar bangunan kokoh dan kuat, juga tempat untuk pemasangan batu. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan anak didik kita menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Mereka akan menemukan diri mereka yang sebenarnya sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Jadi penting untuk kita guru menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depannya dan apa yang mereka inginkan. Rezeki kesehatan sebab juga kami Tuhan sedia kesehatan rezeki dan umur yang panjang. Menjadi anakmu dalam nama Yesus dan syukur. Amin. Salam bahagia, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya selaku guru BK angkatan 8. Saya memperlihatkan perubahan dalam sekolah kami. Ini lingkungan belajar yang sangat menyenangkan untuk anak didik dan untuk membentuk karakter anak didik. Juga musola. Dari musola ini akan terbentuk karakter dan kerohanian anak didik kami. Kemudian untuk berpraktek, anak didik kami ada namanya workshop, bengkel untuk menempat keadilan, sehingga mereka bisa mandiri dengan inovasi dan penuh kreativitas. Jadi lingkungan yang menyenangkan membuat anak-anak ini tetap semangat untuk belajar. Dalam kegiatan pengimbasan budaya positif, saya juga berkolaborasi dengan guru BK atau guru bimbingan konseling. Saya mengajak mereka bekerja sama bahwa anak yang bermasalah di sekolah tidak harus dihukum. Maka itu saya mendatangi kantor guru bimbingan konseling. Saya mulai menerangkan bagaimana itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif diperlukan tuntutan dan teladan dari semua pihak yang ada di sekolah. Guru merupakan contoh yang nomor 1, sehingga anak didik atau murid dapat mengikutinya dan melakukannya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru adalah pamong, artinya guru itu menjaga, memberi tauladan, membina dan membimbing anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya.
Dalam upaya menciptakan budaya positif, saya membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan semua pihak dan komunikasi yang efektif. Saya akan berupaya berkolaborasi dengan sebaik mungkin dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya. Saya juga berusaha mewujudkan kepemimpinan murid, di mana saya akan menuntun murid agar mampu bertindak secara aktif dan mampu membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab, tidak hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Di sekolah, saya akan juga berupaya menggerakkan komunitas sekolah saya dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, mempelajari dan menerapkan konsep-konsep budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Sebagai refleksi kepada diri saya sendiri, sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan tahapan dari segi 3 restitusi, yaitu tahapan pertama menstabilkan identitas dan tahapan kedua validasi tindakan yang salah. Namun ada kekeliruan yang saya buat, yaitu membuat perasaan bersalah kepada anak didik. Namun kemudian setelah saya mempelajari semua modul tentang budaya positif dan tentang segitiga restitusi, saya semakin paham dan semakin banyak hal-hal baru yang harus saya lakukan terhadap anak didik saya. Saya sangat senang dengan pembelajaran ini. Semakin memotivasi saya untuk kerjasama dan kolaborasi dengan rekan sejawat, begitu juga orang tua siswa dan warga sekolah, dengan menerapkan komunikasi efektif dengan kepala sekolah. Kedua, saya juga semakin termotivasi untuk pembiasaan pelaksanaan ajaran agama yang diyakini murid, sehingga akan semakin mempermudah terciptanya budaya positif di kelas. Saya juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Tindakan saya yang keempat yang menjadi refleksi kepada diri saya sendiri terlebih dahulu, yaitu saya memulai membuat pembuatan poster yang ada di kelas tentang budaya positif. Begitu juga tentang teladan yang harus saya sampaikan kepada anak didik saya dan juga rekan sejawat, sehingga apapun yang saya lakukan bisa menjadi motivasi terhadap mereka. Terima kasih. Ya, nama saya Chandra Wirayuda. Saya sangat senang atas perhatian dan solusi yang sangat baik yang diberikan oleh Ibu Eva. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basri Auludin Semiring. Terima kasih Bu Eva telah mengasih solusi kepada saya yang sangat baik. Sekian dari saya. Selamat siang. Saya Desben Sihombing. Saya sebagai pembina Paskibra di SMK Negeri 1 Merdeka. Saya sangat senang berkolaborasi dengan Ibu Eva sebagai guru penggerak untuk meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Ini salah satu anak kita di Paskibra yang sudah dilatih dengan baik dan sudah melakukan hal positif tersebut. Dan itu juga didukung oleh guru penggerak Ibu Eva. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Kurniawan dari kelas 11 DPIB. Penilaian dari saya tentang budaya positif yang telah diajarkan oleh Bu Eva sudah baik dan bagus. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Roberto Parokaro. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Merdeka. Di sini saya ditugaskan sebagai guru bimbingan konseling. Di sini dari kegiatan yang dilakukan oleh Bu Eva, di mana tentang pemaparan nilai-nilai budaya positif, menurut saya pemaparannya itu sangat bagus dan bermanfaat. Hal ini juga menjalin kerjasama dengan guru BK sehingga terjadi perubahan yang semakin bagus di lingkungan sekolah kita,
tentang budaya positif. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan pembelajaran di sekolah dan kebiasaan proses yang baik. Proses kebiasaan tersebut dikenal dengan budaya positif atau membudayakan anak didik dengan baik. Budaya positif di sekolah sangat penting karena memiliki dampak yang besar pada kesejahteraan dan kinerja siswa, guru, stakeholder, dan orang tua. Begitu juga warga sekolah semuanya. Adapun beberapa alasan budaya positif sangat penting, yaitu satu, untuk meningkatkan kesejahteraan siswa. 2. Meningkatkan kinerja siswa. 3. Meningkatkan kesejahteraan guru. 4. Meningkatkan keterlibatan orang tua. 5. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. Budaya positif dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif bagi siswa dan guru. Dengan demikian, Terima kasih untuk membangun budaya positif di sekolah sangat penting untuk kelancaran berjalannya proses belajar siswa. Begitu juga untuk meningkatkan rasa nyaman yang positif untuk semua dan membantu siswa meraih keberhasilan di masa depan. Dan satu lagi yang harus diingat, sini saya merasa sangat senang dengan adanya pembelajaran budaya positif ini. Ini semua harus dilaksanakan dengan niat dan kesadaran dari dalam diri untuk semua insan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, bergerak dan tergerak. Terima kasih.